Misteri Roro Jonggrang, legenda yang menjadi asal-usul Candi Prambanan. Bayangkan sebuah kerajaan megah di tanah Jawa, di mana cinta, pengkhianatan, dan kutukan bercampur menjadi satu. Sebuah kisah yang bukan hanya dongeng, tapi menjadi asal-usul berdirinya candi termegah di Nusantara, Candi Prambanan. Inilah kisah tentang Roro Jonggrang, seorang putri cantik yang cintanya berujung pada tragedi. Sebuah legenda yang masih hidup hingga kini, menyelimuti batu-batu megah yang berdiri di Yogyakarta. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke cerita penuh misteri ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah sejarah dan legenda Nusantara yang luar biasa. Bagian 1, Kerajaan Prambanan dan Keanggunan Roro Jonggrang. Di masa lampau, berdiri sebuah kerajaan megah di Jawa Tengah. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bijaksana, dan di istananya hidup seorang putri yang dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga kecerdasannya. Dialah Roro Jonggrang, yang dalam bahasa Jawa berarti Putri Langsing. Kecantikannya tersohor ke seluruh negeri, membuat banyak pangeran dan raja ingin meminangnya. Namun, Roro Jonggrang bukanlah putri biasa. Ia punya prinsip, hati yang kuat, dan keinginan untuk memilih pasangan yang benar-benar layak. Bagian 2, Kehancuran Kerajaan Boko dan Kedatangan Bandung Bondowoso. Di sisi lain, berdirilah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Boko. Rajanya dikenal keras dan ambisius. Kerajaan ini akhirnya ditaklukkan oleh seorang satria sakti bernama Bandung Bondowoso, anak dari Raja Pengging. Dalam pertempuran itu, Raja Boko gugur, dan kekuasaannya jatuh ke tangan Bandung Bondowoso. Namun, di balik kemenangan itu, ia melihat sosok Roro Jonggrang. Sejak pandangan pertama, hatinya terpikat. Ia bertekad menjadikan sang putri sebagai permaisurinya. Bagian 3, Penolakan Roro Jonggrang. Namun, Roro Jonggrang tidak serta-merta menerima lamaran Bandung Bondowoso. Hatinya penuh kebencian, sebab pria yang hendak meminangnya adalah orang yang membunuh ayahnya dan menghancurkan kerajaannya. Untuk menolak tanpa menyinggung harga diri ksatria sakti itu, Roro Jonggrang mengajukan syarat mustahil. 1. Bandung Bondowoso harus membangun 1000 candi dalam semalam. 2. Semua candi harus selesai sebelum fajar menyingsing. Roro Jonggrang yakin syarat ini tidak mungkin dipenuhi, dan dengan begitu ia bisa terbebas dari pernikahan. Bagian 4, Kesaktian Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso ternyata bukan ksatria biasa. Dengan kesaktiannya, ia memanggil para jin dan makhluk gaib untuk membantunya. Dalam waktu singkat, ratusan candi berdiri tegak. Malam itu, suara palu dan dentuman terdengar memenuhi tanah Prambanan. Roro Jonggrang yang melihat hal itu mulai cemas. Syarat yang ia kira mustahil perlahan menjadi kenyataan. Jika benar 1000 candi selesai, ia tak bisa mengelak lagi. Bagian 5, Rencana licik sang putri. Tak ingin takdirnya ditentukan, Roro Jonggrang menyusun rencana. Ia meminta para dayang untuk menumbuk padi dan menyalakan api di timur. Suara alu dan cahaya merah membuat ayam-ayam berkokok, tanda fajar telah tiba. Jin-jin yang membantu Bandung Bondowoso terkejut. Mereka mengira pagi sudah datang, lalu pergi meninggalkan pekerjaan mereka. Saat itu, jumlah candi baru mencapai 999 buah. Bagian 6, Kutukan Abadi. Bandung Bondowoso murka ketika menyadari dirinya telah ditipu. Dengan marah, ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung batu agar genap menjadi candi yang ke-1000. Sejak saat itu, Roro Jonggrang berdiri membatu di kompleks Candi Prambanan. Legenda mengatakan, patung Dewi Durga di salah satu candi adalah wujud Roro Jonggrang yang dikutuk. Bagian 7, Simbolisme di balik legenda. Kisah ini tidak sekadar dongeng. Banyak sejarawan melihatnya sebagai simbol. 1000 candi melambangkan ambisi manusia yang ingin melampaui batas. Kutukan menjadi peringatan bahwa tipu daya berbuah petaka. Bandung Bondowoso melambangkan kekuasaan, sementara Roro Jonggrang melambangkan kehormatan yang tidak bisa ditundukkan. Legenda ini juga menjadi cermin budaya Jawa yang kaya akan makna filosofis. Bagian 8, Fakta Sejarah Prambanan. Terlepas dari legenda, Candi Prambanan memang nyata adanya. Dibangun sekitar abad ke-9 oleh Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya, kompleks candi ini menjadi persembahan untuk dewa-dewa Hindu, terutama Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, dan salah satu yang termegah di Asia Tenggara. Batu-batunya tersusun rapi,
berdiri megah hingga kini meski pernah runtuh akibat gempa dan waktu. Bagian 9. Antara sejarah dan legenda. Masyarakat Jawa tidak memisahkan antara sejarah dan legenda. Bagi mereka, kisah Roro Jonggrang adalah cara untuk memahami masa lalu, memberi makna pada peninggalan besar seperti Prambanan. Legenda ini membuat candi bukan hanya sekadar bangunan batu, tetapi juga kisah hidup yang melekat di hati rakyat. Hingga kini, orang yang berkunjung ke Prambanan akan selalu mendengar kisah Roro Jonggrang. Bagian 10. Jejak kutukan dan kepercayaan rakyat. Banyak masyarakat percaya, Roro Jonggrang masih hidup dalam wujud patungnya. Beberapa mitos berkembang, misalnya, pasangan muda yang datang ke Prambanan diyakini bisa mengalami putus cinta, karena kutukan Roro Jonggrang masih terasa. Patung Dewi Durga dianggap sakral, tempat bersemayam roh sang putri yang dikutuk. Mitos ini menambah aura mistis dan keanggunan Prambanan. Bagian 11. Roro Jonggrang dalam seni dan budaya. Kisah Roro Jonggrang terus hidup dalam berbagai bentuk seni. Wayang kulit sering menampilkan lakon Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Sendratari Ramayana Prambanan, yang dipentaskan di panggung terbuka berlatar candi, sering disisipi kisah ini. Cerita rakyat, buku, hingga film modern terus mengangkat legenda ini sebagai inspirasi. Legenda ini membuktikan betapa kuatnya daya tarik sebuah kisah cinta tragis yang membentuk identitas budaya. Bagian 12. Makna filosofis abadi. Dari kisah Roro Jonggrang, kita bisa belajar. 1. Cinta tanpa keikhlasan berujung pada petaka. 2. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan melahirkan kesengsaraan. 3. Kebenaran kadang tersembunyi dalam legenda, bukan hanya dalam catatan sejarah. Roro Jonggrang adalah simbol perempuan Jawa yang cerdas, berani, namun juga tragis karena harus terjebak dalam kutukan. Bagian 13. Prambanan dari legenda ke warisan dunia. Hari ini, Candi Prambanan bukan hanya milik Indonesia, tapi milik dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai situs warisan dunia. Setiap tahun, ribuan turis datang untuk melihat keindahan arsitektur Hindu yang megah ini. Namun, di balik batu-batunya, mereka juga mencari kisah tentang seorang putri yang dikutuk menjadi patung, tentang cinta yang gagal, dan tentang keabadian yang lahir dari tragedi. Bagian 14. Pesan abadi dari Roro Jonggrang. Kisah Roro Jonggrang bukan hanya tentang cinta yang gagal atau kutukan yang tragis, melainkan juga sebuah cermin bagi manusia tentang keserakahan, ambisi, dan pilihan hidup. Bandung Bondowoso yang berambisi menguasai dan membuktikan kekuatannya akhirnya kehilangan cinta yang ia kejar. Sementara Roro Jonggrang yang memilih jalan tipu daya demi menghindari pernikahan, justru harus menerima nasib abadi sebagai patung batu. Legenda ini mengajarkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Tidak ada kekuasaan, kecantikan, ataupun kekuatan gaib yang bisa mengalahkan takdir dan akibat dari perbuatan manusia. Candi Prambanan yang berdiri megah hingga kini menjadi pengingat bahwa kisah cinta, pengkhianatan, dan kutukan bisa melahirkan warisan budaya yang luar biasa. Bagian 15. Penutup dan kesimpulan. Sahabat sejarah, itulah kisah panjang misteri Roro Jonggrang, legenda yang menjadi asal-usul Candi Prambanan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa legenda dan sejarah saling melengkapi, menghidupkan warisan budaya dan memberi makna pada masa lalu. Candi Prambanan berdiri bukan hanya sebagai monumen agama dan arsitektur megah, tetapi juga sebagai saksi bisu legenda yang membentuk jati diri Nusantara. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa legenda dan sejarah saling melengkapi, menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, sekaligus mengingatkan kita untuk selalu menghargai warisan budaya bangsa. Jika kalian merasa kisah ini penuh pelajaran, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah luar biasa dari sejarah Nusantara.